Yes, ketemu lagi sama Bobby Caniago masih di kanal YouTube-nya Authentic City dan kita masih di Authentic City Backstage di mana gua hari ini sudah ada di hari pertama pagelaran tahun kedua Pesta Pora. Yo. Bersama Authentic City. Dan di belakang gua sudah ada di panggung Riang Gembira ya. Selama 3 hari ke depan gue bakal ngiter-ngiter cari keseruan dan yang paling penting adalah gue bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman penampil dari Pesta Pora tahun 2023. Yes. Nah, sekarang di belakang gue udah ada Black Horses, salah satu pemenang dari Soundroom, Authentic City bersama Pesta Pora. Kita nonton, kasih simak ke belakang. Let's go. Bisa diceritain lu kan sebenarnya manggung udah banyak lah ya kan, tapi kenapa ada diskusi apa sampai akhirnya memutuskan kita coba kayak via Soundroom boleh juga nih, nggak ada salahnya. Ada bisa ceritain nggak prosesnya? Kayaknya nggak diajak mengutuk ya. Belum nggak ada calling-callingan, Pesta Pora udah mulai flyer nih. Ada submission. Ya itu yang kita pilih itu. Jadi emang waktu itu ada yang ngasih inisiasi bahwa kita coba aja atau emang? Iya, kita coba aja sih segala cara sih. Iya. Anas waktu itu detail dari tim kami juga. Ini ada submission nih buat main di Pesta Pora segala macam. Oh yaudah sikat ya, guys. Tapi lo ada mikirin relate-nya ke sekarang apa enggak? Gue keluarnya gini ya, gue hajar gini aja gitu. Harus dong. Harus ya? Dari awal udah mikir gitu. Itu ya akhirnya. Pokoknya sampai akhirnya ketemu Oscar terakhir tahun berapa? Tahun lalu ya? 2002 akhir. 2022. Nah ini. Itu udah apa? 2022 ya? 2022 akhir. 2022 akhirnya mereka ketemu Oscar jadi frontman baru ya. Lu ada penyesuaian tersendiri nggak? Dari lu dulu deh. Lu kan masuk terakhir nih. Apakah lu sebelumnya sudah ngulik-ngulik lagu mereka atau pas ikutan atau lu di approach? Anjing gue belum dengerin sama sekali nih. Jadi awalnya emang lihat di YouTube sempet tuh ada Black Horses waktu itu di YouTube, terus masih dengan vokalis yang lama, terus gua memanifestasikan pikiran ini mah gua aja vokalisnya. Itu jauh sebelum proses 2 tahun sekian lah. Oke. Terus ternyata mereka gua ganti vokalis, ya ketemu di Instagram, kita DM-an, terus coba jamming, udah. Sisanya tinggal gua adaptasi ke benang merah Black Horses. Ini jangan doa lu ya? Bisa jadi ya? Bisa jadi ya? Lu ada kebayang nggak? Masing-masing kalau Black Horses bisa kolaborasi maupun yang sejenis ataupun yang cross banget, lu masing-masing kepikirannya siapa? Nah, lu siapa? Ahmad Dhani. Siapa tahu Bapak berjenggot ini nonton ya? Pak Ahmad Dhani ya? Siapa lagi? Ada yang udah kepikiran? Ali deh. Oh, teman dekat. menarik. Ali. Ya, yang tahu aja lokal Once. Oh, itu. Tapi mesti milih tuh berarti ya? Oh iya, milih. Betul. Lo bisa juga. Oh, bisa dua ya? Udah kepikiran? Duluan. Bingung ya? Gue pengen nama band sih. Pengen sama God Bless. Legend. Semoga ya ada kesempatan nanti di panggung apapun ya. Gue sih paling ya nggak jauh ya looks-nya kita juga gitu. Yang lu look up ya? Up dari SMA juga, dari SD lah gue dengerin dia, udah sigit lah ya. Oke. Kita udah mendengarkan siapa aja kiblat mereka dan mereka kolaborasi. Semoga di antara satunya tuh mungkin semuanya bisa kecapean ya dalam waktu dekat atau kapanpun ya. Amin. Thank you Black Horses sudah ngobrol-ngobrol di Authentic City. Kita udah nanya bahwa mereka ini adalah teman-teman dari Bogor. Gue pengen tahu dong, lu bisa dibilang berarti berapa lama ya sejak mulai start? Kurang lebih 4 tahun ya. Lu seiring perjalanan gimana sih cara kalian bertumbuh di skena-skena Bogor tuh? Apakah memang ada kolektifnya berangkat bareng atau mungkin di sana banyak panggung-panggungan kecil atau seperti apa? Startnya? Kalau pertama manggung dari acara kampus, habis itu langsung ke gig kecil,
yang dibikin sama kolektif teman-teman di Bogor, yang dimana justru malah gabungan dari yang dari scene hardcore, dari scene punk, indie rock, Ya. dan lain-lain. Itu malah kalau di sana kayaknya dalam satu gig bisa macam-macam ya. Iya, betul. Tipenya ya? Iya. Oke. Gue sempet ngobrol sama teman-teman Bogor dan kalau ditanya siapa yang band yang potensial dan harus besar di kemudian hari, beberapa menyebut kalian. Nah, gue pengen tahu kalau versi lo, band-band Bogor yang orang harus dengar siapa aja? Dari siapa dulu? Dari gue ya. Kalau dari gue sih ada band Britpop gitu dari Bogor. Sekarang udah jarang manggung sih. Baru tapi jarang manggung gitu dia. Ada namanya Glove, spellingnya tuh GLUFF. Oke. Cek Itu Spotify-nya. udah ada ya, tapi digitalnya Udah ada. ada di ya? DSP. Emang Yang menarik sih Solo juga. belakangan ini ada Pastula. Pastula tuh. Mas Tula dia genre-nya apa? Pastula tuh masih indie rock juga lah. Nah. Cuman liriknya bagus gitu, menarik liriknya. Unik juga. Bisa dikulik ya teman-teman. Ada lagi? Rekomendasi band Bogor? Kalau gue lebih ke Divnas. Divnas tuh Divnas itu berarti apa aja? Metal ada post metal. Post metalnya gitu-gitu. post metal hardcore ya? Bisa lah. Bisa. Death metal, black metal sih gua. Iya pokoknya merek gitu. gini dah. Kegelapan. Ayo, apalagi dua lagi. Gue ada satu The Basement Cry. Dia masih satu label sama Tomato Record. Oh, kalian tuh part of Termagnon ya? Ya. Terakhir? Kalau gue sih Dead Class. Oke. Masih anak-anak juga gitu dan mereka tuh gua nggak bisa ngedefine Musiknya apa? musiknya apa tapi menurut gue eksperimental. unik seru. Itu band yang isinya graphic designer semua ya, jadi desainnya bagus-bagus bener ya? Sudah plak-plas. Udah, anjing kalau bikin setlist proper banget nih. Nyablon baju, bray. Setlistnya jadi baju. Oh, iya. Nyablon baju. Plan terdekat mungkin ada rekaman lagi buat single atau lagi? Sih nabung lagu sih, bagi nabung. Tapi materi udah ada? Udah ada, tadi ada yang kita bawain juga satu. Oh, unreleased ya? Iya. Oke, kalau gitu thank you teman-teman Rek ya udah ngobrol-ngobrol bareng Authenticity. Semoga lancar semua yang diusahakan. Ketemu lagi di panggung selanjutnya, oke? Oke. Sampai ketemu lagi. Stand. Badan putar baik-baik, jangan sampai ale takai. Nanti pulang mama bisa bakalai. Rame-rame, mari ketong dansa rame-rame. Rame-rame, berdansa goyang badan mari Sekarang lagi Indonesia Timur Show. Nanti kita bakal ngobrol sama mereka di backstage, tapi kita nonton dulu. Gue pengen tahu story di balik apakah tim Pesta Porang ngontak atau mungkin gue ada ide nih, Cup. Gitu. Iya. Jadi Jadi sebenarnya Ucup kontak gua tahun lalu kalau nggak salah dia kontak udah akhir tahun gitu terus dia bilang gua pengen mainin lo di Pesta Pora tahun depan gitu. Lu ada ide apa gitu. Terus Oke. dia kasih waktu itu dia kasih option sebenarnya yang pertama dia pengen bikin tribute tuh tadi gua mau buat om gua. ya. Cuman terus gua bilang oke that's good, aman banget gua bisa mainin cuman any other option gua bilang dia bilang option berikutnya adalah Indonesia Timur Show. Itu kayak lebih menantang buat gua. Itu bahkan udah ada, berarti opsinya memang udah ada itu dari dia ya? Udah ada dua Oke. dari dia gitu. Cuman waktu itu dia masih blank banget mau dibikin apa gitu. Cuman seru banget sih Cup, gue bilang kita bisa bikin kayak cerita gitu dari awal sampai akhir pergerakan musik Indonesia Timur seperti apa. Makanya tadi kalau teman-teman mungkin ada yang nonton, Ya. gue bawain dari awal banget dari lagu rame-rame, dari lagu polo baku polo, pokoknya lagu-lagu yang berapa puluh tahun lalu udah dibawain sampai yang paling akhir generasi TikTok pun sekarang pada dengerin. Jadi Kasarnya- buat gua, itu lebih menantang gitu. kalau Dari- bisa cover semuanya. Dari yang mes tahu sampai yang digging juga ada ya? Asli. Nah tadi kalau kita bisa lihat, oh teman-teman ada yang nonton, ada teman-teman kayak Om Dodi, Bang Dodi, terus ada Shine of Black, ada Rianox juga itu. Lu menemukan mereka kah atau Cup, gua ada nih kandidat-kandidat yang gua rasa representatif banget. Jadi buat- lucunya gini, Ucup itu punya ketertarikan yang luar biasa sama musik Indonesia Timur. Ya. Dan dia langsung kasih gue list, Ber, gue pengen lagu-lagu ini, Nih, menurut lo gimana? mana Ini yang Anox, oke? ini gue bilang, oke gue tahu, Manis Bukan Gula gue tahu, ini Shine of Black, oke gue tahu, ini kayak gue pengen aja gitu. Terus gue bilang, ini asik banget sih Cup, ini bisa banget kita aransemen, kita bikin Ya. sesuatu. Gue bilang, kayak salah satu yang harus lo ajak juga Bung Dodi Latuharari sih, gue bilang, karena dia tokoh banget di dunia musik lagu daerah. Dan dia bilang, gue pengen banget juga sih ngajak dia gitu. Dan akhirnya, bener-bener kita komunikasinya, chemistry langsung dapet banget lah. Lo sendiri ada nggak sih teman-teman Indonesia Timur yang lagi masuk radar lo banget nih, orang harus dapat
harus dapat channel lebih lah. Iya, mungkin tadi lagunya sempat kita bawain, Tonton Karibo. Lalu kita bawain judulnya Balik Pulang 2. Itu dia solo kah atau Soloist, penyanyi cowok solo, dan menurut gua lagu-lagunya karyanya bagus banget. Cara menciptakan lagunya bagus, lagu yang dinyanyikan, cara dia membawakannya juga sangat bagus. Ada juga nama-nama, kalau di Ambon, di kota Ambon ada satu band lokal namanya Fully Soul. Gue lagi suka banget sama mereka, Fully Soul. Oke. Buat gue mereka punya potensi banget, cuma memang mungkin nggak terlalu diekspos karena mereka ada. Lucunya gini, Ambon itu kan kota musik dunia. Oke. Banyak yang nggak tahu, Ambon itu kota musik dunia, bukan cuma di Indonesia, kota musik dunia dalam artian UNESCO menetapkan dia sebagai kota musik dunia sejajar sama Glasgow, sejajar sama Kingston, sejajar sama Glastonbury gitu. Banyak yang nggak tahu, tapi harusnya musik-musik dari Indonesia Timur, terutama dari kota Ambon, harusnya bisa sampai menyebar di Indonesia lebih luas lagi. Tapi setidaknya itu nama-nama yang menurut gua patut dicek. Selain itu tentunya salah satu yang gua ngefans banget, cuman namanya udah gede sih. Tapi buat gua masih hormat dan gua suka banget Muka Rakat pasti. Oke, Muka Rakat sudah masuk ke sini lah ya. Orang udah aware gitu. Cuma menurut gua mereka bisa lebih gede lagi harusnya. Terakhir sebelum kita udahan, kalau secara pribadi, next project terdekat tuh bakal ngapain nih? Oke, sebenarnya tim yang tadi gue bawa namanya The Rhythm Service, itu bandnya, itu sebenarnya band gue sekarang lagi gue jalanin. Ini yang lagi, kemarin kita juga baru rilis single. Puji Tuhan, alhamdulillah baru dapat kabar kemarin dapat award, Emmy Award, nominasi lumayan gitu. Jadi gue lagi fokus ke situ sih. Kita banyak, nggak terlalu banyak di jazznya, lebih banyak kan R&B sama soul funknya gitu. Jadi bisa ketemu sama generasi yang sekarang lah gitu. Jadi itu yang lagi gue fokusin banget sekarang. Oke, thank you Bang Ber. Siap. Lanjut terus. Kita sudah bersama Bara Suara dan Efek Rumah Kaca. Itu dia. Ini seperti formasi yang pernah terjadi 8 tahun lalu. Yang pengen gue tanya adalah, lo sejak 8 tahun lalu akhirnya kesempatan jalan bareng lagi. Diskusi setlistnya, diskusi untuk ngasih nanti performance nanti kayak apa sih? Sebenarnya tuh banyak kan Reza sih. Jadi boleh dijawab ya? Tunggu telat. Apalagi ada yang nyusul kan datangnya ya? Iya. Oh enggak. Pembagian kreatifnya gimana? Gue sejujurnya lupa sebenarnya. Enggak, kita kan Yang dia leger. meeting sama yang buat acara juga. Jadi meeting sama Ucup, ada Bara, ada RK. Dan kita diskusi dulu nih, kita mau nostalgia total apa enggak. Tapi kan kebetulan emang Bara ada lagu baru, RK juga ada album baru dan lagu baru. Api Letera masih baru, sebelum lagu masih baru. Jadi pas yang sekarang pun tetap ada lagu baru dan lagu Mas Martin gitu sih. Benar. Jadi tetap ada diselipin untuk materi-materi baru ya? Betul. Jadi ada inilah, ada semuanya dapat dari yang zaman dulu sampai zaman sekarang nggak ada yang lewat gitu. Biar balance lah, biar balance. Ya kalau teman-teman nanti nonton tayangan ini bisa lihat ya, Bapak juga memakai jubah jalannya ya. Masih muat. Nah, ini gua akan bermain sedikit, nanyanya bebas, boleh personal, boleh masing-masing band. Gua mau nanya ke Bara Suara dan RK. Band lagu apa yang lo harapkan dari lo ngarepin lagu RK, RK ngarepin lagu Bara yang lo harapkan lo yang tulis atau lo yang rilis, ada nggak? Lalu waktu yang 2015 gue sempat ngomong di panggung bahkan kayak waktu itu gue suka banget lagunya yang dan aku mengintro nampak. Oke. Salah. Kalau itu emang suka banget sama lagu dan berharap kalau andaikan lagunya waktu itu turunnya ke gua. Dari gua. Mana ada turunnya. Kalau dari Bapak Pet RK nih, ada nggak lagu Bara yang? Nggak ada. Nggak ada kali. Nggak ada sih. Apa ya, Hagia kalau gue kayaknya dari album 1 tuh ya. Tapi kita nggak pernah mainin lagi. Oh iya. Nah, ini nggak pernah mainin nama Baranya. Kalau lu kenapa lu harapan itu nulis? Iya bagus. Oh. Biasanya kalau dengar lagu bagus emang ngiri. Gua mau nanya lagi.
ini apakah jadinya ada agenda untuk lo studioan bareng mungkin, entah bikin satu lagu atau satu studio album full, atau mungkin ada next step-nya dari kolaborasi ini yang lo harapkan? Kalau dari waktu yang kita habiskan untuk latihan, kayaknya mungkin lah ya main lagi di tempat lain gitu kan. Ya, soalnya kalau bikin sesuatu lagi, masing-masing masih punya project kan. Si Bara lagi nyelesain album itu kan pasti capek juga. Dan kita juga nggak mau memaksakan diri gitu kayak ketika kolaborasi harus membuat sesuatu bentuk lagu atau baru gitu kan, kayak ya kalau emang kitanya pengen, kalau sampai sekarang kan belum ada kepikiran, kita cuma pengen ya udah main aja dulu. Toh nanti kalau misalkan ada perjalanannya yang terjadi, misalnya kalau tiba-tiba lagu bahasa Inggris, tentang New York. Oke, teman-teman Bara, thank you ya. Semoga set ini akan ketemu di tempat-tempat lain, ada yang atau mungkin tadi kayak selentingan berharap ada yang mau ngeturin ya. Jadi kita tunggu aja. Thank you guys, sampai ketemu lagi di Pesta Pora Day 2. Bye. Pesta Pora dan masih juga di Authentic City Backstage bersama gue Bobby Caniago. Hari ini kita bakal banyak menikmati keseruan tentunya di Pesta Pora ya. Kemarin kita udah banyak ngobrol-ngobrol. Dan hari ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol sama beberapa talent yang pastinya di stage Riang Gembira. Sekarang gue lagi mau nonton Biru Baru, salah satu yang nanti akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Kalau gitu, ikutin terus keseruan gue di Pesta Pora Day kedua di Authentic City Backstage. Let's go. Tentukan arah yang kita tuju. Mungkin tak sesuai yang denganmu, mungkin lebih dari yang engkau kira. Namun yakinlah apa yang engkau tabur akan tumbuh dan berwarna. Yes, baik lagi di Authentic City Backstage bersama gue Bobby Caniago dan masih di hari kedua. Hari ini, siang ini, gue sudah bersama Biru Baru. Gila, berdua tapi rame ya. Ini. Karena di briefing harus seperti itu. Nah, beliau-beliau ini dari BSD ya adalah penampil kedua dari Soundroom, hasil kolaborasi Pesta Pora dan Authentic City. Gue pengen tahu ada diskusi apa di antara berdua dan mungkin tim lo ya. Sampai akhirnya nggak ada salahnya kita coba submit aja via Soundroom untuk main di Pesta Pora. Itu tuh story di balik itu gimana sih? Silakan Tak. Ya, jadi waktu itu kita lagi mendatangi sebuah gigs. Habis itu ada teman-teman, terus teman-teman bilang katanya, lu coba upload di Soundroom deh. Terus ya udah akhirnya kita upload tanpa banyak pikir ya. Langsung aja kayak, udahlah upload aja lah, nggak ada salahnya juga. Apapun pintunya ya gitu. Iya, dan kebetulan emang gigsnya itu juga gigs yang disupport oleh Authenticity waktu itu. Oke. Jadi ya, Authenticity akhirnya kita coba. Terus jeda berapa bulan? Sebulan coba kayak, oh Dino sebenarnya masuk gitu. Yang pengen gue tahu, waktu itu lagu apa yang lo submit? Maksudnya submitnya satu lagu kan? Satu. Sejenak waktu itu, sejenak. Itu punya pertimbangannya apa karena itu lo rasa itu lagu jagoan lo atau single terakhir atau? Kita merasa kayaknya lagu itu yang paling paling menjadi identitasnya Biru Baru kayaknya lagu itu. Kita submit itu, kayak kalau kita submit itu orang langsung paham kayaknya maksudnya Biru Baru tuh kayak gimana. Arahnya kemana nih? Iya, arahnya kemana langsung. Plan terdekat apa? Plan terdekatnya kita akan merilis single bersama salah satu penyanyi wanita Indonesia. Belum bisa di-spill ya? Sudah bisa sebenarnya. Oke. Namanya Feby Putri. Oke. Oh, udah ada video-videonya tuh ya? Udah ada, lagunya juga udah jadi. Nanti kita rilis di bulan depan di awal Oktober. Habis itu kita mau rilis EP. Tapi sebelum kita rilis EP tahun depan kita mau bikin konser. Oke, itu di bulan depan Oktober juga. Nah, kayak tadi lu bilang lu terakhir baru aja kolaborasi yang akan datang bersama Feby. Lu ada kepikiran nggak sih someday ada materi-materi Biru Baru yang emang mungkin returnnya by lu berdua, tapi kayaknya buat produsnya gue kepikiran pengen deh gue diproduksi sama dia. Lu ada nggak? Ada nama-nama yang bisa disebut masing-masing deh? Ada banget. Kita tuh selalu pengen, kayak bukan masing-masing deh, kayak sama nih sepakat ya. Kita selalu pengen lagu kita tuh bisa diproduksi sama Tristan Julianus. Kenapa? Karena spesifik ya. Karena kita melihat dia di Mantra dan kita di Biru Baru itu kayaknya arahnya tuh kurang lebih mirip gitu.
terus dia bisa mengamplify suara keyboard yang aneh-anehnya itu, suara synth-synthnya, jadi kayak kita butuh dia. Itu sekali sapuan, gengs, namanya. Produce, kalian minta tandu lagi sih ya. Iya kayak gitu, bener. langsung jadi aja lagunya sama dia. Jadi tunggu aja, mungkin aja someday Tristan bakal kolaborasi as produser atau kolaborator bersama Biru Baru. Thank you ya Biru Baru ya. Thank you. Sampai ketemu di showcase Biru Baru. Thank you Biru Baru. Bye. Ini untuk yang step awal kan kakaknya beli rokok. Yang kedua kakaknya ini kan Pesta Pora tuh boothnya ada di sebelah sana. Oh, jadi ngikutin semua areanya. Oke. Semua areanya sampai yang terakhir ada di podcast itu di sini. Oke, berarti kalau mau dapetin merchandise atau segala macam kita mesti ikutin semua areanya Kelas Mart gitu ya. Berarti ya untuk ngumpulin stemnya. Oke, ya udah. Mbak, ini kita skemanya gimana nih, Mbak? Jadi kakak registrasi dulu nih. Oke, gimana? Registrasi. Oke. Habis itu kakak nanti subscribe untuk Authentic City, habis itu foto upload di Instastory. Oke, siap. Men, kan udah registrasi, kita langsung duduk buat foto. Karena ntar kalau kita upload sosmed, bisa di stem dan kumpulin stemnya buat dapet merchandise. Langsung kita foto ya. Deh Bang, tinggal nunggu hasil ya? Oke. Kita tunggu hasilnya, nanti upload sosmed, akan di stem. Foto bareng Kang Soleh, boleh lah ya, siap. Thank you, Bang. Oke, baik lagi di Authentic City Backstage bersama gue Bobby Caniago dan di sebelah saya sudah ada abang-abang dari Rebellion Rose. Ini abang-abang ini, respect ya. 15 tahun berkarya sampai detik ini. Kemarin lo akhirnya masih produktif merilis ya karya ya. Baru merilis kalau nggak salah 2 atau 1 ada single baru dirilis. Single dan album. Nah, tapi itu kalau nggak salah nggak ada di digital. Kenapa? Ya, ada alasan tersendiri kah sampai akhirnya oke kita merilis tanpa digital dulu? Oke, karena kita album kali ini istilahnya kita tetap apa sih, istilahnya mewarisi album-album yang lalu. Selalu kita ciptakan dalam bentuk box set. Itu dulu jadi, apa? album pertama, kedua, ketiga, dan ini keempat kita pakai box set lagi. Oke. Dan kita pengen orang-orang yang beli album pakai box set, rilisan fisik kita tuh nyampe dulu ke rumah mereka. Mungkin selang sebulan ya baru kita rilis. Oke, memang plannya selalu seperti itu ya. Jadi kalian masih maintain banget fisik dan ya kedekatan dengan fans gitu ya. Sebutannya kok nggak Comrades ya, betul Comrades, ya? Oke, gue mau nanya selanjutnya. Kayak gue ngedengar lu cerita seperti tadi, berarti lu sangat maintain kedekatan lu dengan Comrades lah, pendengar-pendengar kalian. Sepenting apa dan bagaimana bisa kalian men-treat kedekatan dengan fans? Kalau penting, pasti penting banget ya. Nggak cuma buat Rebellion Rose, semua musisi, semua pelaku seni, yang namanya penikmat, pendengar, apapun itu pasti selalu penting. Tapi kita masing-masing pasti punya cara masing-masing juga untuk maintain hubungan dengan para fans. Kalau kita sih salah satunya pasti minum bersama. Itu agenda yang harus tetap ada ya. Dan tentunya kita menghapus stigma fans pada Comrades itu kita hapus. Jadi kita ganti stigma Saudara. fans menjadi saudara atau keluarga. Nah, ngomongin soal 15 tahun, gue pengen tanya terakhir sebelum kita udahan. Tips buat teman-teman band yang mungkin baru mulai atau mungkin yang segenre ataupun enggak, siapapun yang lagi mulai. Tips ngejaga api kalian sampai sejauh ini. Itu yang paling kalian pegang, ngejaga apinya biar terus ada tuh gimana sih? Rebellion Rose. Mau berantemnya segede apapun, tetap gas aja bikin karya kan. Gak usah bubar. Diam-diam mana di studio? Gak apa-apa, tapi jangan bubar. Ada lagi dari teman-teman? Ada satu tips fundamental sebenarnya. Apa tuh? Kalian tuh harus mempunyai jiwa memiliki band. Ya, kalau itu nggak ada di masing-masing ya. Ya, harus selalu punya, setiap band itu harus mempunyai rasa memiliki band. Jadi insya Allah setiap hari bakal ada inovasi yang bakal. Jadi ada halangan apa dicari bareng-bareng gitu ya. Thank you Rebellion Rose ngobrol-ngobrolnya ya. Oke, thank you Mas Bobby. Sampai lancar ke rilisan selanjutnya jika ada nanti dan plan selanjutnya. Semoga ditunggu di digitalnya juga ya. Ketemu lagi nanti malam. Oke, sampai jumpa di arena dan sehat selalu saudaraku.
Tiago dan gue sudah bersama Ananda Badudu. Halo Bobby. Yes, gila, ini kita pertama kali ngobrol nih ya. Iya. Di kehidupan nyata. Gue mau nanya, ini merupakan bisa dibilang segmen lo atau session lo hari ini adalah salah satu program spesial yang dibikin Pestapora ya, dimana lo akhirnya membawakan set full dari lagu-lagu Bandanera. Iya. Nah, lo terakhir membawakan set full Bandanera tuh kapan? 2016 ya. Ini jadi pertama lagi nih ya? Iya. Itu pun nggak full amat sih, nggak seperti yang ada di album karena waktu itu mainnya cuma berdua sama Rara. Yang waktu perilisan album kan dia waktu itu mau cabut ya? ke New Zealand, jadi kayak kita buru-buru sebelum dia cabut. Terakhir kan memang lu mungkin banyaknya main beberapa lagu sama Momon gitu ya. Iya, itu juga baru 2-3 tahun belakangan sih. Waktu itu gue ada momen pernah nonton lu di EV kalau nggak salah. Oh iya itu. Tapi itu di setnya Gardika ya? Iya Gardika. Iya. Menarik adalah ketika lu membuat satu postingan untuk mengajak, itu mungkin lu ngajak semua yang dengerin Bandanera untuk ikut andil ya? Iya. Itu story di balik itu idenya seperti apa sih sampai akhirnya dan kenapa dua lagu yang dibawakan ini? Iya si Bandanera itu kan sejak rilis album kedua 1 tahun kemudian kita menyatakan bubar gitu ya. Gue pikir setelah bilang bubar itu kayak ya udah lama-lama musiknya tenggelam aja gitu dengan sendiri dan kita bekerja aja seperti biasa gitu kan di kantor kayak. Ternyata nggak seperti itu. Sampai sekarang musiknya masih banyak yang dengerin dan malah makin banyak dibanding zaman dulu, lebih banyak sekarang. Banyak banget. Jadi gue pikir kayak ya selama ini ya biasa ya standarnya normalnya orang kan kalau abis keluarin album ya harus promo, harus tour segala macam biar didengerin orang gitu kan, kayak ini kok aneh ya albumnya kayak nggak pernah mainin juga tapi makin banyak yang denger. Gue pikir selama ini yang menghidupkan Bandanera justru bukan gua ataupun Rara, tapi yang ngedengerinnya gitu. Mereka inilah yang menghidupkan Bandanera begitu. Jadi makanya di setlist yang nanti mereka harus dong terlibat karena lu nih itu part lu untuk giving back ke mereka ya? Iya, kayak say thank you. Jadi lu juga harus terlibat di sini karena kalian lah yang bikin ini masih ada gitu dan terus hidup gitu. Jadi ikut terlibatnya bukan cuma nonton, tapi juga nyanyi dengan cara ngerekam, terus nanti main di sosmed ya? Dari 140-an orang yang ngirim kemarin disortir jadi 30, tapi ada beberapa yang nggak bisa datang jadi 20. Jadi hari ini ada 27 yang terlibat di panggung yang ada Badudu ya? Iya, mereka adalah pendengar-pendengarnya. Kenapa waktu lo bikin sayembaranya kan itu pakai lagu Jalan Jauh ya? Iya, sama Biru, lagu Biru. Kenapa 2 lagu tersebut yang lo rasa paling mereka harus terlibat di lagu itu? Iya, karena di setlist itu lagu pertama dan terakhir sih. Oh, justru kan ya justru pertimbangannya kan itu lagu pertama dan terakhir. Iya. Biasanya kan orang kayak malah mau diselipin di tengah. Gitu. Enggak di tengah, jadi mereka yang memulai dan mereka yang mengakhiri. Berarti sebenarnya secara story lagunya nggak ada cerita di balik itu kenapa mereka harus join, tapi emang secara setlist kali ya berarti. Iya, pertimbangan setlist sih. Siap. Nah, gue yakin gak cuma gue yang nonton di Authenticity Backstage juga. Lu kalau ada kesempatan nih set ini bisa dijalankan lebih jauh, bisa dibawa dulu, apakah open dengan segala opportunity itu atau gimana? Apa pengennya biar ini spesial di sini aja, Bro? Gue belum tahu ya itu jawab. Ntar aja deh abis ini baru mikirin itu. Sejauh ini belum mikirin sih dan belum tahu jawabannya. Oke. Kita lihat aja ya abis ini, semoga apa yang lo kerjakan dan semua proyek-proyeknya berjalan dengan lancar ya. Iya. Thank you Mas Nande. Siap. Kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berhenti, yang patah tumbuh, yang hilang berhenti.
nih yang dilakukan nih ya. Guys, gue mau nanya-nanya nih sedikit-sedikit aja. Lo bisa dibilang tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, sudah berapa tahun terakhir hadir dengan genre yang dibilang lumayan niche lah di generasi yang sekarang ya. Nah waktu itu gue pengen tahu backstory-nya di balik itu, apakah lo memang punya minat yang sama di musik-musik dub atau reggae itu semacamnya, atau datang dengan musik yang berbeda-beda tiba-tiba tapi kayak kita bikin ini seru nih. Awalnya kita ketemu sih nggak sengaja ya. Pada demen reggae. Emang basicnya pada demen? Pada demen reggae, terus tiba-tiba digging, cari lagi apa gitu, maksudnya yang different, lebih spesifik lagi yang lebih kita suka gitu. Ternyata nemu nih gitu. Tapi pada saat lo ngumpul emang udah tau nih berarti oke, kalau kita bikin satu project emang outputnya mesti seperti ini nih, atau lu masih coba-coba sebenarnya yang lain dulu? Sebenarnya sampai sekarang ini masih coba-coba. Ya. Sampai sekarang pun kita tuh masih mencoba untuk reggae. Dia aja bilangnya mencoba untuk reggae ya? Jadi kita tuh mencoba, ya ternyata reggae-nya kita tuh seperti ini. Yang mana malah dirasa fresh dan orang nerima ya. Nah terakhir sebelum kita bubaran nih, kalau tadi apakah lo memperhatikan teman-teman di sekeliling yang mempunyai mungkin quote-unquote punya genre sama atau ya minat yang sama ya di genre atau dub ya? Lu bisa share nggak? Mungkin masing-masing atau sepakat ada satu nama atau satu dua nama yang kayak orang-orang harus dengar juga nih. High terapi mungkin. High terapi ya, lagi banyak keliling juga ya. High terapi, Patrolize. Patrolize dari? Bandung juga ya, teman-teman Bandung juga ya. Ya. John Brown ya? John Brown. Dia band juga, grup atau solo? Dia banyak di Bali. Banyak di Bali. Nah, nama-nama yang disebutkan tadi bisa teman-teman discover ya, mungkin di digitalnya atau YouTube atau segala macam, dan begitu juga dengan materi-materi yang sudah ada dirilis oleh Rap of Rap. Thank you men ya. Semoga hari ini lancar-lancar ya. Kita ketemu di panggung selanjutnya. Stay tune terus di Authentic City Backstage bersama gue Bobby Caniago. Kembali lagi bersama Bobby Caniago di Authentic City Backstage, dan kita hari ini sudah ada di hari ketiga ya, hari terakhir dari Pesta Pora tahun 2023. Seperti kemarin kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Soundroom, dan ada teman-teman lain yang akan kita ajak ngobrol di backstage nanti. Dan yang pasti kita bakal seru-seruan. Kemarin gue udah coba main game, nanti gue akan main lagi game di booth-boothnya Authentic City Class Malt ya. Dan yang spesial kita akan ngobrol juga sama pemenang Soundroom tahun lalu yang tahun ini main juga. Jadi lengkapnya seperti apa? Lo kalau ngeliat siang ini panas ya, makin terik banget, tapi penonton udah pada datang, jadi pastinya hari ini lebih seru. Kita langsung aja ya. Oke. Yes, kembali lagi di Authentic City Backstage bersama saya Bobby Caniago, dan di sebelah saya sudah ada Lor. Nah, yes, ya segitu aja. Nah, beliau ini adalah pemenang ketiga ya dari 3 besar yang ada di Authentic City Soundroom tahun ini. Kalau gue baca-baca, kalian tuh baru memang terbilang jatuhnya baru kali ya, baru start bikin main bareng Eslor tuh sebelum pandemi ya, 2019 betul ya? 2019. Nah, sebelum itu emang lu udah punya project masing-masing, apa emang ini bayi pertama nih bareng lu masing-masing baru bikin project band ya di Lor ini gitu? Baru pertama sih ya. Lu reggae dulu. Nah, akuin aja. Iya, tapi kan dulu sempet cengcet ya. Sempet cengcet. Cuman nggak profesional, maksudnya main-main lah ya. Ya, untuk band yang profesional, rekaman, terus manggung dan lain-lain baru di Lor sih. Apa yang membedakan? Lu apakah melihat, oh kayaknya visi temen-temen gue yang di Lor nih jauh lebih jelas nih untuk gue kayaknya serius juga, atau gimana nih? Dari yang reggae sampai yang akhirnya ini loncat kan jatuhnya kan? Iya, kalau iya. di Lor bisa bilang apa jatuhnya? Indie rock, Brit rock, atau pop rock lah ya. Nah itu kenapa lu akhirnya bersama teman-teman di Lor kayaknya bisa jalan jauh nih? Dulu denger materinya dulu sih. Oh, oke.
keren juga nih lagunya gitu, maksudnya untuk orang awam di Jogja kayaknya Ini menarik nih ya, satu menarik baru. ya, belum ada yang lagunya kayak gini. Berarti inisiatornya lo nih, as vokalis? Iya, betul. Berarti lo memang sudah datang dengan ide apa lo bersama, lo kan bertiga harusnya? Bertiga. Nah waktu itu emang ini project lo bikin sendiri dulu materi-materinya atau bersama partner atau gimana akhirnya sampai ketemu dengan beliau Waktu nih? itu tuh sebenarnya gue bertiga sama drummer gue sama ada gitaris yang dulu. Ya. Cuman namanya belum lore. Cuman materinya tuh udah ada tuh. Materi-materi yang sekarang ini? Terus mau rebranding. Oke. Gitaris gue cabut. Akhirnya ya udah nyari gitaris. Barulah terbentuk sebagai lore. Lo gabung baru namanya jadi Lore. Dari bisa dibilang produktif lo ya, dari 2019 rilisan lo udah ada single-single, EP, sampai terakhir Movie Star tuh berarti album ya. Nah, gue mau nanya nih sebelum kita akhiri, lo dari Jogja, mungkin teman-teman sini ada yang nonton juga dari daerah lain atau apa. Kalau lo andalan kuliner pulang manggung, kalau di Jogja apa rekomendasi satu-satu? Nasi teri samping Wawawa, chat Wawawa. Wah, lokal banget nih ya. Nah, mungkin ntar di sini nih tim video nih ada alamat di sini. Google Maps. Nasi teri ada namanya nggak? Wawawa. Nggak, itu dia kayak pinggiran gitu. Sebenarnya ada namanya, cuman orang Jogja nyebutnya nasi teri itu. Pasti paham lah kalau nasi. Udah teri pasti ke malam. situ ya? Iya, pasti ke situ. Apa rekomendasi lu makanan? Nasi kulit di depan Empire Sexual. Itu recommended ya buat pulang. Dia karena bukan sampai pagi berarti? Sampai ya 24 jam. Siap. Matanya moker kali abangnya. Kecapean, bro. Nah, guys, thank you banget ya udah ngobrol-ngobrol sama Authenticity. Thank you, Lord. Stay tune terus di Authenticity Backstage. Sama Senior High School. Buat teman-teman yang mungkin belum nyimak ya, beliau-beliau ini adalah salah satu dari pemenang Soundroom 2022 ya. Iya, betul ya. Dan tahun ini mendapat ajakan kembali untuk tampil di panggung yang berbeda di Pesapora, betul ya? Lu tapi sendiri mengikuti yang tahun ini nggak? Maksudnya lu merhati nggak? Apakah lu merekomendasikan teman-teman lu untuk submit juga? Dari Lampung gimana? Banget ya, di Lampung tuh ya kita ada scene ya, teman-teman semua itu ya pengen juga ngerasain panggung semegah ini di festival yang sebesar ini, skalanya nasional. Manggung bareng idolanya tuh rasanya wah gila. Gitu ya. Tapi kan luar biasa sih Kak. Bener. Apa kayak tahun kemarin kita tuh pilih jadi kawan-kawan yang lain tuh kayak wah ini Lampung bisa nih. Bisa nih, gitu. bisa masa gua. Ayo submit gitu. Pertanyaan selanjutnya, setelah albumnya ada atau mungkin sambil berjalan, ada plan kalau untuk mengadu nasib ke Jakarta? Nah, kalau mengadu nasib sih belum sih kayaknya Kak, tapi pengen tour aja sih. Karena yang kita belum rasain itu ya tour sebenarnya, karena kehambat sama kerjaan. Waktu juga ya, waktu ya. Wah, hari cepet mulu gua. Teleponin, matiin aja dah, buat pesawat. Ya, semoga mungkin bisa di Sumatera dulu, tapi habis itu bisa Tanah Jawa atau se Indonesia ya. Amin. Guys, thank you berat ya ngobrol-ngobrolnya. Ya, terima kasih Kak Bobi. Kita semoga apa yang berusaha akan lancar terus ya. Thank you Kak Bobi. Guys, stay tune terus di Authentic Backstage bersama gua Bobby Caniago. Yes. Letakkan kakimu bersama, ikuti irama. Yes, kembali lagi di Pesta Pora Day 3 dan sekarang di sebelah saya sudah ada Natinson. Salaman dulu bener. Kalau bapaknya salaman ya. Siap. Ya, mereka ini adalah pemenang Authenticity Soundroom tahun lalu ya. Dari tahun 2022 dan tahun ini kembali diajak main ya di Pesta Pora. Tadi sudah main di Alternative Stage yang lebih intimate lah ya. Betul. Boleh diceritakan sedikit sejak keikutsertaan kalian tahun lalu ya di Pesta Pora regional yang timur ya karena teman-teman ini dari Makassar. Ada sampai setahun ini ada kejadian apa nih di Natinson? Apakah ada yang baru-baru atau seperti apa nih?
after Pesta Pora sejadi karena konsep backstage-nya backstage Pesta Pora yang semua berbaur, kita jadi banyak teman sesama performa. Mumpung sini kenalan lah ya. Iya, kenalan. Karena jarang festival yang tempat makannya cuma satu aja. Keren. Gara-gara konsep seperti itu, setahun ini kita gara-gara banyak teman bermain musisi yang lain, kita jadi main di daerah lain juga. Di luar Makassar ya? Tapi sekitar Sulawesi juga ya? Gitu. Yes, tadi kan kalian udah cerita juga nih, kalau memang setelah Pesta Pora sistem bergumul dan bergaulnya jadi lebih masif lah ya, banyak ketemu teman-teman, akhirnya itu berpengaruh juga di pengerjaan album yang terbaru ya, yang nanti akan rilis. Itu bisa diceritain nggak? Kalian tuh proses kreatifnya seperti apa sih? Lebih ke masing-masing cari ide, pas dapat ide dikurasi siapa yang cocok ya sudah. Setelah lolos kurasi, saya kurasi internal ya. Audit internal. Terus setelah lolos kurasi, saya yang kerja materi instrumennya. Ya. Terus sisanya masuk studio take vokal dan mixing mastering dikerjakan sama teman-teman di Makassar. Yang penggiat juga lah ya. Berarti ini sistemnya mungkin banget ada lagu yang terbuang atau disimpan dulu tuh mungkin banget ya kalau di kalian ya? Ada. Biasanya pertimbangannya apa? Mungkin buat album ketiga, album ini kan temanya malam. Jadi yang slow. Album ketiga yang agak nakal lagi. hardcore. Ini menarik banget. Berarti teman-teman Atinson memang bahkan untuk segi kreatif memang memikirkan temanya ya. Iya. Itu nanti dalam satu kesatuan yang mana nanti akan ditemakan malam. Kenapa malam? Karena lagunya tenang semua. Oh, jadi nanti ya. Sebagian besar. Dapat lagu yang lebih enak didengar malam-malam, lihat bintang, pakai headphone. Akhirnya berangkat dari ide itu, berangkat dari konsep itu, keluaran lagu-lagu yang sudah dikurasi. Semoga setelah ini ditunggu albumnya tanggal 10 bulan 10 barengan flash sale. Oke. Ya udah, thank you guys. Masih stay tune terus di Authenticity Backstage. Yes, masih di Authenticity Backstage bersama gue Bobby Caniago dan di sebelah saya sudah ada Sandwich. Yoi. Dan mereka ini adalah peserta partisipan Soundroom Pesta Pora 2022, betul? Ya, betul. Dan tahun ini diajak kembali oleh Pesta Pora untuk main di stage yang mana tadi ya? Yang di klub ya? Nah, yang ingin gua tanyakan adalah sepanjang setahun, kita ketemu setahun lalu, sekarang lu main di Pesta Pora lagi. Ada kejadian-kejadian apa aja yang mengiringi Sandwich nih? Lu nggak usah sempat rilis album juga dan gig-gig seperti apa nih? Ada bisa ceritain nggak setahun kebelakangan? setelah Soundroom kita take album. Ya. Oh iya benar. Itu full album pertama bukan? Full album pertama. Ya, sebelumnya lu isi single EP ya. Iya, EP. Itu di boleh? Terus setelah Soundroom juga kita langsung dapat banyak panggungan gitu ya. Iya. Itu dia. Terima kasih Soundroom. Terima kasih karena di studio ini ya, di ruangan ini ada kliennya ya. Jadi semoga bisa dapat lagi tahun depannya. Iya. Semoga tahun depan. Nah, yang ingin gue tanyakan sebelum kita berakhir ngobrolan kita adalah Sandwich, lo biasanya memang main dengan set lo sendiri. Lo kalau ada kepikiran ya, bisa masing-masing nih gue pengen nanya, kalau bisa ada kepikiran kolaborasi sama yang lebih lo look up, jadi ke atas nih, kira-kira Sandwich kayaknya seru banget kalau bisa bikin sesuatu, terserah mau manggung, bikin karya bareng, kepikirannya masing-masing sama siapa? Gue jujur langsung kepikiran Girl Gang sih. Itu kebayangnya apa? Bikin output bareng lagu atau at least manggung aja cukup? Bisa lagu atau enggak manggung. Tur bareng siapa tahu ya? Amin. Gitu ya. Gue nggak tahu kenapa Ali gitu. Oh ya kenapa? Nggak apa-apa, sebut aja. Udah tahu kan? Kalau di berkesinambungan yang seharusnya nggak nyambung gitu ya kan, cuman kenapa pikir itu. Nah, tapi lu bisa nggak nyanyi bahasa Arab itu? Ngajarnya susah kan? Jago gua. Yang lain? Mungkin reality club sih. Pengen lo ya? Itu banyak juga yang minta ya. Betul, soalnya banyak banget yang ngomong collab dong, collab dong. Manggung sama Kak Cia. Gue juga pengen, bukan lu doang yang pengen. Iya. Namun, Realisasikan gitu ya. siapa tahu setelah tayangan ini ya. Iya. Betul. Halo, reality club.
Ya semoga setelah tayangan ini teman-teman yang nonton atau mungkin manajer band-band yang disebut bisa nonton ya. Ya, amin. Girl Gang ataupun Reality Club nih Sandwich open buat bikin kolaborasi bareng apapun outputnya ya. Oke kalau gitu. Thank you Sandwich. Thank you. Stay terus di atau di Backstage. Gue mau main tebak kata, jadi kayak pilih kata gitu. Ntar kita tebak gue dapet kata apa ya. Semoga kilau ini abadi untuk selamanya. Gelora selalu. Ini jadi ceritanya suruh nyusun-nyusun kubus-kubusnya nih biar jadi satu kalimat di bagian depannya gitu. Kita coba ya. 1 menit doang katanya. Menjalani semua ini. Pesona cintamu. Dan di sebelah saya sudah NTRL. Yes. NTRL itu katanya kesingkatan ya. Robert David Santiago. Aduh. Oh iya, betul juga. Robert Bobby. Iya, sering banyak ngomong gitu sih. Robert Santiago juga lagi. NTRL itu katanya singkatannya. N. Bukan. Ente Balul. Ente Balul. Abang-abangku, aneh mau nanya dulu nih. Sampai tahun ini bahkan kalian masih produktif lah. Masih hidup ya? Masih hidup, benar. Kebetulan jam 7 manggung nih. Yoi, kasihan banget. Lu masih aktif ngerilis-rilis, bahkan bulan Juli kemarin kan sempat rilis album. Lu kan berarti dari dulu sampai sekarang ngalamin tuh ya perbedaan-perbedaan how to release ya, cara merilis beda-beda. Yang lu rasain seperti apa sih lu untuk keep up dengan cara merilisnya seperti apa kalau di NTRL sendiri? Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dia. Dan perbedaan antara kita ngerasain digital sama analog ya. Dulu ya. Perbedaan itu, ya maksudnya gue seneng sih mengalami perubahan itu. Jadi di analog tanggung jawabnya ada, di digital mempermudahkan kita untuk bermain musiknya juga ada. Belepotan nggak sih ngomong? Enggak, apa digital langsung ya. Saya juga mau makanya gue ngomong. Begitu digital langsung bermain musik. Kalau secara keribetan lu ngerasa lebih ribet mana? Kalau dulu kan mungkin oke produksinya ribet tapi begitu rilis ya rilis aja. Kalau sekarang abis bikin masih bikin campaign bikin apa? Lu termasuk yang gitu nggak? Sama persis sih. Sama. Bilang ribetnya. Ya, Dulu lebih ribet malah. Masih tetap ribetan dulu ya? Iya. Cuman begitu pas rilis kayaknya lebih lega ya, kayak Selesai, maksudnya selesai. kayak dengerin lagu kita di radio tuh kayaknya seneng banget. Oh dulu. Kalau sekarang kan sekarang kan ya gimana? Sekarang nyari dulu radionya yang mana? Iya, radionya mana? Kalau nggak playlist kali ya jadinya kalau sekarang anak politik kan udah pegang radio sendiri. Iya kan. Paling ngetek-ngetek di IG. Gue mau berandai-andai nih sama abang-abang gue nih. Kalau di universe lain NTRL nongol hadir tidak dengan bentuk dan genre yang sekarang di masing-masing di bayangan lo. Di bayangan lo. Bentuk. Sebenarnya kalau di universe lain gue tuh main gitar. Oh gitu. Di bayangan lain Karena gue Reno Gitara. Reno Gitara. Ini sebenarnya salah universe nih. Soalnya gue main drum. Tapi rezekinya di sini ya. Iya. Lu bayangin NTRL kalau tidak dengan genre yang sekarang kayaknya NTRL kayak Pokoknya gua ujungnya kalau di tempat lain gua harus main trombon. Kenapa trombon? Nggak tahu, pokoknya pengen trombon aja. Pokoknya niup aja ya. Dia bisa panjang gitu, Pak. Ombak gimana ombaknya? Gue jadi DJ. Oh iya. DJ. Nyuci piring. Konsepnya live BA ya? Nyuci piring. Konsepnya live BA ya? Ini karena omongnya sangat fun sekali, gua akan DJ DJ Ambak. DJ Ambek. Gue pengen nanya ke masing-masing. Kalau NTRL mungkin ada open kolaborasi atau siapa talent yang muda ya, terserah mau solois, mau cowok cewek, mau band yang lu kayaknya masuk radar lo nih, ini kayaknya menarik banget bisa jadi sesuatu nanti. Masing-masing siapa? Kesebut nama. Gue sih kemarin sempat kerjasama juga sama Oslo. Sama Oslo ya? Sama si Jack ya, Jack Romantic Echoes ya? Pernah juga kan kita main bareng sama mereka.
Pamungkas juga bisa. Iya, Pamungkas. Bambang tapi ya. Bola dong. Pakai handtap ntar. Mana Pam? Nggak bisa, kamu bisa main bola dia. Konto Aji ya. Kalau band ada ini solo semua nih tadi sebut. Kalau band lo ada yang masuk radar nggak? KPR kayak seru ya. Wah, gitu. KPR rumah. Ngomong bapak-bapak, kita sebut KPR top of mind itu ya? Iya. Cicilan nih. Apa keren. Apa? Bunga-bunga keren muda juga sebenarnya. Paling muda dia nih. Iya, dari warna bajunya kelihatan. Ombak anak band baru ada yang lo ini? Apa ya? India mungkin? India ya, as a band ya? Oke, kalau gitu. Thank you ya. Makasih. Sama-sama bangku NTRL nih. Semoga nanti manggungnya lancar. The best. Sip. Cani aku. Cani aku, adab only. Cani aku. Cani aku. Bye. Oji nih. Seba, Koko Drink and Coffee, sama Authentic City. Yes guys, gua udah ngikutin dari kemarin ya, ngikutin semua aktivitinya Authentic City ya, Kelas Malt. Dan tadi terakhir kita udah sempet jajan juga ya, udah jajan ke salah satu tenant yang kerja sama Authentic. Cap gua udah full, jadi mau gua redeem, siapa tahu dapat hadiah menarik. Let's go. Oke, jadi pilihannya ada 3 guys yang bisa dapetin langsung. Ada tas, ada jas hujan, ada pouch, ada sling bag. Oke. Jadi kayaknya ternyata pas kesini bisa ikutan games dengan cara lu sign up dulu, terus kemudian lu follow dan registrasi di sana. Jadi kayak kita coba aja ya. Oke. Kita coba ya. Dapat korek nggak apa-apa lah ya kita ya. Belum rezeki. Ternyata rezeki saya cuma sampai di sini ya. Dapat 1 korek dan dapat remix, tapi nggak apa-apa. Thank you Authentic City, the best. Nah, gue ingin bertanya sedikit. Kita hari Minggu. Kita hari Minggu. Gara-gara lu punya satu lagu yang ada besok hari Seninnya. Dan mungkin banyak I.O. yang mengundang lo di hari Minggu. Menurut lu itu suatu berkah atau mungkin kadang ada beratnya buat lu yang masih berkantor hari Senin ya? Suryo ketawa. Ini kalau lu ngeliat di luar frame ada Suryo, teman kita ketawa. Silakan. Siapa yang menjawab? Berkah iya sih, karena jadi banyak yang manggil gitu kan, manggung cuman ya udahlah ya, jalanin aja. Seninnya capek. Iya, gue tadi ngobrolin ini sama nyokap gue di rumah. Katanya, kamu bikin lirik makanya itu lagu soalnya doa kata dia. Jadi beneran dikasihnya hari Minggu mulu, tapi ya apa sih? Lu nggak bikin besok hari Rabu gitu? Ya, kali aja biar weekdays ya. Lebih ribet lagi ntar kan. Gue mau tahu how kalian memaintain teman-teman perunggu dan ya kayaknya mereka supportnya gede banget ya. Kalau yang bisa kalian lakukan kayak udah. Enggak, kalau misalnya tanya maintain enggak ada sih ya maksudnya. Mereka bergerak sendiri sepertinya ya. Maksudnya ya kita mah temenan aja gitu sih, maksudnya kayak mereka yang bikin grup, ya malah kita nggak minta boleh join nggak, malah kita yang minta gitu. Boleh join. Ya akhirnya kayak ya udah. Emang tadi itu grup nggak ada elunya mana? Nggak ada tadi, nggak ada, cuma mereka aja. Story-nya itu. Jadi mereka mulai dari Instagram dulu. Kalau biasanya pada nyari kayak, gua sendirian nih gitu, cari teman gitu. Join dong. IG, iya. Terus tiba-tiba ada beberapa orang bikin grup ini. Grup WhatsApp. Iya. Jadi orang yang nyari di sosmed, nyari temenan, itu di refer ke grup WhatsApp ini. Oke. Ya udah, akhirnya rame di situ. Baru setelah udah rame, baru kita masuk ya. Itu juga masuknya ngomong-ngomong terus sampai sekarang kita nggak jadi admin. Iya. Adminnya mereka. Adminnya mereka aja udah. Jadi kita bisa di-kick kapan aja sebenarnya. Gue ini ada beberapa pertanyaan, jawabannya nggak usah bareng-bareng, tapi jawab lu personal aja masing-masing. Pertama, ini ke siapa dulu nih? ngurut bebas. Oh iya udah. Oke, masuk siang apa pulang cepat? Pulang cepat. Oh iya. Nggak ada. Masuk siang apa pulang cepat ya? Pulang cepat. Pulang cepat. Oh ini gue juga. Masuk siang apa pulang cepat? Iya, masuk siang sih. Masuk siang. Oke. Kedua, ngelihat penonton moshing apa ngelihat penonton singelong? Mosing. Oke, moshing. Gua belakangan lagi seneng liat yang singelong. Lihat singelong. Ya, gue juga singelong. Singelong. Gue pengen bikin lu muter-muter aja pokoknya. Apa? Pemanasan. Ketiga, bikin lagu tribute untuk musisi
apa bikin soundtrack based on novel? Wah. Soundtrack based on novel. Based on novel. Sama gue based on novel lagi. Oke. Gue juga. Wow, semoga terjadi karena mereka sepakat ya. Oke, terakhir sebelum kita akhiri ya. Manggung di acara rapat korporat atau manggung di acara Sweet 17? Nah, ya. Wah. Sweet 17. Lagu perunggu ya, bawain lagu perunggu. Tergantung budget sih kalau gue. Nggak jawab dong apa? Kalau budgetnya sama Sweet 17. Sweet 17. Iya. Gua korporat ya biar beda aja. Oke, mantap. Thank you guys. Thank you. Makasih atas Itulah ngobrol-ngobrol singkat gue bersama bapak-bapak ini yang akan manggung bersama keponakannya. Ada Bernadia di setnya. Oke.